Salam Rahayu. Umat Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama kita berdoa. Kami mensyukuri rahmat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, dan mengarahkan iman serta laku kami agar seturut kehendak-Mu. Maka tuntunlah kami dengan sabda yang akan bersama kami renungkan, sehingga kami tertuntun seturut rancangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 menyatakan demikian, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, MasterChef Indonesia adalah salah satu acara televisi yang cukup banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Sejak season 1 pada tahun 2011 sampai dengan hari ini season 10, pemirsa disuguhi berbagai macam tantangan seputar dunia masak-memasak. Salah satu tantangan yang diakui paling sulit oleh banyak kontestan adalah duplicate dish. Ini adalah sebuah tantangan untuk menduplikasi masakan yang dibuat oleh seorang chef dengan syarat harus semirip mungkin dari sisi bahan, rasa, dan tampilan. Kontestan harus memperhatikan dengan seksama saat chef mendemonstrasikan pembuatan makanan itu, mengingatnya dengan baik, dan kemudian mengaplikasikannya di masing-masing bench mereka. Semakin mirip dengan contoh yang ditetapkan, maka nilainya akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, jika semakin jauh dari apa yang sudah diberikan, maka pressure test yang bisa mengantar untuk pulang alias tidak lanjut sudah menanti. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini menceritakan kisah pembasuhan kaki yang dikerjakan oleh Yesus. Sebuah drama yang hanya dicatat oleh Yohanes sebagai pengingatan penuh makna akan saat-saat terakhir Yesus sebelum menghadapi peristiwa salib. Pembasuhan kaki sebenarnya merupakan sesuatu yang standar atau wajar dilakukan dalam masyarakat Yahudi kala itu. Hidup di lingkungan yang berdebu, membasuh kaki menjadi ritual sebelum masuk ke dalam sebuah rumah. Dalam perkembangannya, pembasuhan kaki menunjukkan strata antara siapa tuan dan siapa hamba, di mana hamba bertugas membasuh kaki tuannya. Selalu demikian dan tidak akan pernah terbalik. Yang dikerjakan Yesus justru menjungkir balikkan pemahaman iman tentang hamba dan tuan, menjadi semua orang siap untuk melayani satu kepada yang lain. Tidak ada yang boleh mengaku diri sebagai tuan, semua adalah pelayan. Contoh yang diberikan Yesus bukan hanya soal laku yang dilakukan, tetapi juga soal paradigma dan soal hati. Teladan inilah yang seharusnya dicontoh, bahkan diduplikasi oleh orang beriman dalam hidup bersama. Spirit untuk saling melayani dan menempatkan diri sebagai pelayan bagi Tuhan serta sesama, semestinya merasuk dengan kuat dalam hati setiap orang. Dengan demikian Kristus yang meraja itu tidak hanya berhenti pada ritual-ritual ibadah, tetapi juga mewujud dalam laku hidup yang nyata. Banyak yang sudah mencoba menduplikasi Kristus, utamanya dari sisi tampilan. Dengan rambut gondrongnya, mengaku diri mirip seperti Kristus. Pun menduplikasi Kristus dalam hal aksesoris dan banyak hal yang lain. Hari ini kita diajak belajar bahwa menduplikasi Kristus yang nyata adalah dengan mewujudkan hati, pandangan, dan laku pelayanan sesuai dengan contoh yang sudah diberikan oleh Kristus sendiri. Sebagaimana para kontestan MasterChef menduplikasi masakan, sejak dari pemilihan bahan, proses memasak, dan penyajiannya, kita pun diajak untuk menduplikasi Kristus sejak dari cara Kristus mengarahkan hatinya kepada manusia. Ia mengasihi manusia. Itulah yang seharusnya juga ada di dalam hati kita. Kita juga diajak menduplikasi caranya memandang dunia, yakni menempatkan diri sebagai hamba yang melayani, bukan tuan yang selalu menuntut untuk dilayani. Kita pun diajak memiliki paradigma yang sama, bahwa kita diundang untuk melayani Tuhan dan sesama. Maka barulah kita menyajikan pelayanan sesuai dengan teladan Kristus, yaitu mau merendahkan diri, mau berinisiatif menyapa terlebih dahulu, dan banyak hal lain yang sudah dicontohkannya. Maka mari kita menjadi duplikat Kristus yang menghadirkan kasih sejati itu dalam hidup bersama. Tuhan memberkati kita.
Amin. Mari berdoa. Tuhan, mampukanlah kami meneladani Kristus, menduplikasi hatinya, menduplikasi paradigmanya, dan menduplikasi laku pelayanannya. Karuniakanlah Roh Kudus yang memampukan kami menjadi duplikat Kristus yang menyapa banyak orang. Sertai dan berkatilah setiap karya layan, gumul, harap, dan juang kami di tengah dunia ini. Maka dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.